Nah, ini saya sebenarnya belajar juga ya di market ya. Jadi kalau kita lihat sebuah kondisi market ya, kalau kondisi marketnya lagi bagus-bagus aja, mungkin semua perusahaan juga bisa raup cuan. Tapi kalau kondisi market lagi nggak bagus, nah yang buruk bakal tersingkir. Saya cukup yakin seperti itu. Dan kita sebagai edukator pasar modal, kita punya yang namanya kewajiban dan etika moral. Dan itu wajib kita junjung tinggi ya. Maksudnya siapapun kita lah, mungkin orang ada yang nggak kenal saya atau nggak kenal siapa gitu, tapi kita sebagai edukator, kita mengedukasi orang, kita harus punya etika. Dan kalau sejujurnya sih ya, kalau dengan kalau dengan investor muda ya, kalau kita mau jahat kita bisa banget, tapi kita nggak bakal ngelakuin itu gitu. Kalau kita mau jahat, kita mau isengin orang, kita mau jerumusin orang, itu bisa banget karena udah percaya sama kita. Tapi buat apa kita ngelakuin itu kan? Nggak ada gunanya buat saya, buat teman-teman saya buat ngelakuin itu. Karena kita sama-sama percaya, cuma masalah waktu. Kalau misalkan kita juga pernah ngerasain momentum di mana yang lain-lain tuh rising banget gitu. Yang lain-lain juga rising dan kita kayak, ya kita lagi stay di sini gitu. Kita masih belum rising-rising lagi gitu. Mereka rising karena dengan gimmick-gimmick yang lebih lebih apa ya, lebih kontroversial. Jadi cepet cuan, ngapain investasi di saham, cuannya cuma sekian, cuannya cuma cuma berapa persen dalam satu hari, investasi dong di kripto atau di mana gitu, yang robot trading dan lain sebagainya gitu ya, cuannya bisa langsung dapat segini gitu. Ya kita sih cuma melihat aja gitu, karena kita percaya the value will akan menunjukkan sebuah fundamental, akan menunjukkan sebuah saham akan menunjukkan nilai yang sesungguhnya gitu. Dan kita cuma bertahan aja sebetulnya waktu pada masa-masa yang mereka pada lagi rising seperti itu ya. Kita cukup bertahan aja dan kita percaya waktu yang akan menjawab semuanya sebetulnya gitu. Semua yang bakal melihat mana investasi yang betul, mana investasi yang nggak betul gitu. Kadang kalau kita kasih tahu orang juga waktu lagi masa seperti itu susah. Karena mereka pasti langsung compare, lu cuma kasih bisa return segitu, yang ini dong returnnya bisa lebih banyak gitu. Kalau waktu ngebilangin orang waktu masa itu tuh lagi susah-susahnya gitu, dan agak percuma kasih tahu mereka, mereka harus belajar dari pengalaman juga gitu. Dan balik lagi sejujurnya, kalau kita kalau kita mau ibaratnya kita kita ayo dong beli saham ini, beli saham ini, beli saham ini, padahal sebetulnya bukan saham yang bagus, dan kita mungkin ya kita mendapatkan komisi di belakangnya atau dan lain sebagainya, itu mungkin bisa terjadi gitu, tapi kita nggak pernah lakuin itu karena kita yakin integrity dan trust itu nomor satu gitu. Dan kalau kita mau jangka panjang, kita harus jaga trust, kita harus jaga yang apa yang kita rekomendasikan gitu ya, apa yang kita kasih ke orang, apa yang kita rekomendasi ke orang, itu kita harus jalanin juga. Kalau kita rekomendasi misalkan saham, let's say PTBA, kita harus berani beli juga gitu. Jangan sampai kita rekomendasi, tapi kita nggak berani beli gitu. Dan ya yang lain banyak saham-saham yang orang-orang rekomendasi, ya lu beli gak gitu. Gitu aja kan. Gitu. Saya sempat dengar cerita juga tuh dari senior ya Pak LKH, Pak Lo Keng Hong gitu. Jadi waktu itu brokernya telepon dia, Pak, ayo Pak beli saham ini lagi bagus. Jawabannya Pak LKH cuma satu, lu udah jual rumah lu belum buat beli saham itu gitu. Ya, I mean kan saya juga percaya di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Jadi Yes. kalau emang kita ada saham di situ, kita juga punya kewajiban, kita yakin sama saham itu dan kita pengen pengen ajak orang juga ikutan cuan di situ gitu sebetulnya gitu. Jadi ya balik lagi ke moral kita dan etika kita ya sebagai edukator ya. Dan kalau mereka dapat spark-sparknya ya mungkin memang mereka itu dapat momentumnya ya. Tapi saya sih lebih berpikir long run, lebih berpikir jangka panjang. Di dalam jangka panjangnya saya pengen survive, saya pengen orang-orang nggak kejebak di pasar modal, orang nggak kejebak di investasi, karena sejujurnya saya juga punya pengalaman yang pahit. Sejujurnya di keluarga saya ya. Keluarga saya ada pengalaman pahit juga. Jadi waktu itu ya waktu tahun 2008 2009 itu pengalaman yang cukup pahit buat saya dan keluarga saya sebetulnya. Jadi waktu tahun itu ceritanya orang tua saya mau pindah rumah. Mereka mau pindah ke tempat yang lebih baik gitu. Tapi masih belum dapat tempat. Akhirnya mereka taruh investasinya di sebuah instrumen
yang dapat fixed return. Ini ceritanya dari dulu sampai sekarang sama, dapat bunga fixed return lebih gede dibandingin bunga deposito dan bunga lain-lainnya gitu. Tapi puterinnya kemana ya nggak tahu, yang penting dapat bunganya gede aja udah seperti itu. Dan waktu suatu ketika ya investasi itu gagal gitu, gagal. Dan di situ ya mulai dari masalah keuangan bakal bakalan beruntut lagi ke masalah keluarga, dan waktu masalah keluarga masalah sosial. Kalau kita nggak punya uang gimana kita bisa bersosialisasi kan? Gimana kita bisa punya temen gitu yang mau kita, ya kita pengen bersosialisasi sama orang, kita pengen belajar sama orang, gimana kita bisa seperti itu gitu. Ya saya sih masih, itu adalah bensin saya kenapa saya ya sejujurnya ya saya di investor muda ya. Kalau sejujurnya kalau kita nggak dapat, nah kita nggak make money pun saya nggak masalah sebetulnya di investor muda. Karena kenapa? Karena sebetulnya saya nggak pengen orang ngerasain apa yang saya rasain, itu aja gitu. Dulu pernah saya dan keluarga saya rasain. Karena itu ya penting sekali buat kita yang udah pernah menjalani itu dan melewati itu, kita bagikan kehidupan kita bagikan sharing kehidupan kita buat orang, supaya orang lain nggak ngerasain pahitnya itu gitu. Ya apa untungnya buat kita gitu ya. Sebetulnya banyak sekali untungnya buat kita, bagi kita yang sharing. Jadi dulu saya juga sempat agak males kayak sharing gitu, agak males juga gitu. Tapi suatu ketika ada orang yang bilang, sebetulnya kalau lu sharing, sebetulnya lu bukan sharing buat orang itu, lu sharing buat diri lu sendiri gitu. Setuju. Nah dari situlah saya justru lebih suka sharing, karena sejujurnya bukan egois ya, tapi ini seperti pedang bermata dua gitu. Gue ngomong ke situ ya ke sini juga dapat gitu. Ke gue juga, gue pernah ngomongin gini ke orang, ayo investasi yang benar gitu ya. Kalau gue investasi yang nggak bener kan malu banget gitu kan, sebagai edukator gitu pasti malu banget. Karena itulah ya balik lagi lah ke etika dan ya prinsip orang itu masing-masing ya. Gitu. Wow, Jadi sama-sama ini aku belajar. juga apa ya? Ya betul, kita jadi sama-sama belajar sih. Terus ini juga Vindi sendiri juga pernah ya ketemu sama satu orang gitu kan. Saya udah bilang tuh hati-hati tuh waktu zaman-zamannya apa tuh namanya? Zaman-zamannya investasi bodong tuh lagi marak ya. Yang otomatis cuan, auto cuan, tinggal tidur pasti untung gitu kan. Tinggal tidur langsung jadi duit. Masa-masa itu tuh. Masa-masa itu saya bilang, ini jangan gitu. Terus mereka malah kayak ngomong gitu, mau ngomong balik ke saya itu. Ini jangan-jangan kamu nih yang mau ngehalangin rezeki saya gitu. Waduh gitu kan. Iya. Tapi emang saya setuju sih kalau educate ya untuk keuangan di Indonesia itu memang sangat tough gitu. Tantangannya emang sangat luar biasa gitu. Oke, kita juga ada pertanyaan nih dari followers ya, dari viewers di sini ada yang nanya nih. Izin bertanya Ko William, banyak investor yang terjun ke investasi tanpa persiapan. Bagaimana cara Ko William uh, memberi memberikan advice ke para investor pemula bahwa perlu persiapan sebelum investasi ke pasar modal? Iya, nih Yes. biasanya kan banyak banget tuh yang salah paham kalau misalnya investasi itu untuk jangka pendek, padahal kan sebenarnya jangka panjang ya kalau Liam ya. Mungkin bisa dipersiapkan nih apa aja sih yang perlu dipersiapkan sama para pemula gitu. Ya, yang pasti kita harus planning, itu pasti. Karena if you fail to plan, you plan to fail gitu. Kalau Yes. kamu udah gagal dalam berencana, kamu bakal gagal juga dalam semuanya gitu sebetulnya. Gitu ya, kita harus mempersiapkan diri kita. Yang pertama kali kita harus siapin ya pasti kalau kita mau investasi kita harus punya dana. Itu adalah bahan baku kita buat kita this money will make money and this money will make more money gitu. Itu adalah bahan baku kita. Yang pertama kali money management kita. Simple sih sebenarnya, management itu simple sekali. Apa yang masuk nggak boleh lebih banyak, apa yang keluar nggak boleh lebih banyak daripada yang masuk. Udah gitu aja sih sebetulnya. Gitu. Ya itu kan balik lagi ke kita ya, ke gengsi kita masing-masing ya. Ada orang yang gengsi lah, masa gue makannya cuma begini doang, temen gue makannya ya, di meja yang segitu gitu kan. Gue sama teman-teman gue ya nggak enak lah kalau gue bawa bekal terus di kantor gitu. Tapi ya demi, kalau pasti pernah nonton ini ya,
Mission Impossible pasti pernah nonton nih, teman-teman pasti pernah nonton. The greater the Benar-benar. suffering, the greater the peace gitu. Tapi ini Ya. dalam arti yang lebih baik gitu ya. Jadi ya kalau kita punya gaji misalkan ya UMR ya 4,5 atau sampai 5 juta, ya kita harus bisa sisihkan. Bagaimanapun caranya kita harus bisa sisihkan. Kita kalau habis kita bisa sisihkan, kita baru bisa surplus. Kalau kita nggak bisa sisihkan, sampai kapanpun, sampai dunia terbalik pun, ya itu hitungan matematika gitu. 5 kurang 2 sama dengan 3, udah kayak gitu aja gitu. Ya pertama kali money management, ya itu sesimpel itu sebetulnya gitu ya. Dan kita harus hitung juga nih, kalau misalkan, ini pada rima kadang-kadang yang orang-orang salah juga. Kayak, oke gaji gue mungkin agak gede nih, sekitaran 20 juta atau 30 juta. Tapi kita harus ingat, kita harus, ini namanya GDP per kapita ya, jadi pendapatan dibagi seluruh total masyarakat yang ada di Indonesia. GDP per kapita Indonesia berapa? Sekitar 4 juta. Kalau kamu tinggal di Jakarta, pasti biaya hidupnya lebih tinggi. Anggaplah satu orang minimal ya 6 juta. Kalau di bawah itu, di bawah GDP per kapita itu kan dibagi rata-rata. Artinya kalau di bawah itu, kamu adalah, ibaratnya, sorry to say nih, masyarakat miskin gitu. Kalau di bawah rata-rata itu adalah masyarakat miskin gitu. Kalau misalkan di bawah UMR itu adalah masyarakat miskin sebetulnya gitu. Dan nggak ada yang salah dengan itu, tinggal ya kita mengejas gimana kita mengeluarkan keuangan kita gitu, gimana cara kita kelola keuangan kita gitu. Ya kita harus ngerti itu sih. Kadang-kadang orang gajinya besar, tapi dia nggak hitung tanggungannya dia berapa. Iya kan? Tanggungan berapa? Betul. Ada orang yang kerja gak di keluarga gitu. Ada yang harus ditanggung gak? Ada adik gak yang harus disekolahin gak? Ada orang tua gak yang udah pensiun, yang mereka nggak punya dana pensiunnya gitu. Itu harus dipertimbangin juga. Jadi kalau misalkan gaji kita 20, yang kita tanggung yang hidup sama kita adalah 3 orang, berarti rata-rata pendapatan sebetulnya 5 juta, bukan 20 juta gitu. Kadang-kadang kita suka terkamuflase dengan gaji yang besar, padahal Yes. kita harus hitung pertanggungan kita berapa orang yang kita tanggung. Kalau kita cuma kita sendiri ya kita udah sangat cukup lah gitu. Kalau Lebih-lebih betul. iya udah cukup lah gitu lah untuk kalau kita cuma sendiri ya. Tapi kalau kita ada 2, ada yang harus kita hidupin, apalagi kita udah berkeluarga, ada anak, itu kita harus hitung gitu. Pendapatan kita bukan cuma expense kita bukan cuma buat 1 orang lagi, tapi buat 3 orang atau buat berapa orang yang ada dalam tanggungan kita gitu. Itu persiapan pertama. Kita harus punya money management yang baik gitu. Kita harus punya paradigma yang benar gitu. Money managementnya ya simple. Ya kita dapat berapa, kita nggak boleh keluar lebih banyak daripada yang kita dapat. Udah itu aja. That's it gitu. Dan ingat Setelah kita harus punya ada investasi, ada proteksi ya di insurance itu udah. Kalau kita di dunia keuangan itu wajib lah gitu. Kenapa? Sorry, Vin. Oke. Nah, tadi kan maksudnya saya juga sempat ketemu nih beberapa teman saya gitu kan. Mereka sebenarnya dalam hal pengelolaan keuangan yang mereka nggak boros lah intinya gitu. Mereka nggak boros gitu. Tapi mereka masih takut dalam hal berinvestasi gitu. Kira-kira untuk orang-orang seperti itu better gimana? Eh, Sebetulnya sih kita bakal takut kalau kita nggak ngerti gitu. Kita bakal takut kalau Iya. kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti karena kita kurang pengetahuan. Ya, simple sebetulnya kita harus lebih banyak pengetahuan kita. Kita harus mempersiapkan diri kalau kita mau investasi ya. Kita harus banyakin knowledge-nya kita gitu. Kita harus mengerti ya beberapa cara berinvestasi, apa yang cara yang works, dan apa yang works buat saya belum tentu works buat kamu loh, Vin, gitu. Yes, betul. Apa yang works buat kamu belum tentu works buat aku gitu. Ada orang yang risk profile-nya tuh tinggi banget ya, emang risky gitu. Tapi ada orang juga risk averse. Mereka nggak berani yang investasi yang terlalu risky. Itu ada juga gitu. Tapi ya sebetulnya ya kita semua wajib berinvestasi di pasar modal. Harus berinvestasi either apapun ya, kita masukin langsung individual stock ataupun kita masukin di asset management gitu. Kalau kita masih belum ngerti, saran saya sih baiknya masukin di asset management sambil kita belajarin dari fund fact sheet-nya dan sama baca-baca dari prospektusnya. Itu kita wajib baca gitu sambil kita belajar. Jangan sampai kita kelamaan belajar, uang kita nganggur, ya uang kita makan inflasi. Jadi kita bisa taruh di asset management. Ya sambil kita belajar, ya nanti kalau kita udah ngerti cara sendiri, ya kalau kita bisa kelola sendiri ya bagus. Cuma biasanya kalau
Kalau kita pengen jadi profesional, kan pasti kita butuh waktu yang kita spend di bisnis kita, gitu kan. Di Yes, betul. profesional pekerjaannya kita. Banyak orang yang nggak punya waktu juga buat mereka mengelola investasinya. Ya harus percayain sama orang-orang yang udah expert di sana, gitu. Nah, sebetulnya aset management itu dibikin dengan kondisi seperti itu, biar semua orang tuh fokus sama pekerjaannya dia, gitu. Nah, kalau masalah persiapan lagi di investasi ya itu pasti knowledge, keuangan juga wajib, harus punya uang buat investasi gitu ya. Setelah itu harus punya mental juga sih, persiapan mental gitu. Karena seperti coronavirus ya, it's not a matter of if, it's a matter of when. Jadi namanya recession is matter of if. Jadi kalau kita tahu resesi, akan ada resesi. Resesi bukan sesuatu hal yang menakutkan sebetulnya. Itu adalah bisnis cycle yang biasa aja dan yang setiap tahun juga terjadi gitu. Resesi-resesi yang terjadi. Dan saya selalu berpesan sih sama alumni-alumni dan member kita. Justru dengan adanya resesi, itu saatnya kamu jadi kaya sebetulnya. Karena waktu resesi, harga aset tuh dijual lagi murah-murahnya gitu. Kamu harus tampung waktu lagi murah, jual lagi mahal. Udah that's it kayak gitu. Kalau kamu kebalik ya kamu jadi miskin lah. Caranya gimana kamu bisa tampung yang waktu market lagi resesi, balik lagi ke money management. Harus punya money management yang bagus. Seperti itu. Dan punya Oke. mental ya, Oh, punya mental yang baik juga. ah, aku mau nanya juga dong kok, Kak, aku tuh punya temen ya kok. Jadi ketika aku baru mulai investasi, dia itu masih ngerasa semua investasi mulai dari kripto, reksadana, bahkan kayak yang baru juga ya NFT, itu segala sesuatunya itu adalah penipuan gitu. Karena dia ngerasa dari orang tuanya yang masih menganggap kayak misalnya emas, investasi rumah itu lebih terpercaya dibandingkan kita harus mempercayakan uang kita terhadap aset manajemen gitu. Nah, gimana sih caranya kayak ayo dong, kayak kamu move on dong, jangan terpaku sama hal-hal itu juga. Kadang aku juga selalu mengalami perdebatan itu sama teman-teman aku. Gimana sih kok caranya kita apa ya, ngasih sedikit informasi mengenai investasi ya mungkin mulai dari saham atau pasar uang ini ke mereka. Ya, jadi sebenarnya gini aja sih, kalau ada ketemu teman-teman yang kayak gitu, ya sebetulnya mereka masih belum tahu kayak aset keuangan tuh ada apa aja gitu. Sebetulnya di Iya. dunia financial kita ada dua aset keuangan, cuma ada dua. Yang pertama dari equity, yang kedua dari pasar hutang. Yang dari equity ya bisa dalam private equity atau perusahaan-perusahaan yang listing di publik ya kita bisa beli. Dan perusahaan-perusahaan yang listing itu yang kalau bisa dibeli ya either kita beli sendiri atau kita nebeng sama reksadana sama orang-orang yang udah berpengalaman dan punya lisensi khusus buat mengelola keuangan, mengelola dana, ya kita ikutan nebeng sama dia. Dan ada juga pasar obligasi Hmm. atau pasar utang. Utang kan ya ada yang obligasi, ada yang kamu mungkin masukinnya deposito. Nah, ada kelas-kelas asetnya juga yang paling rendah, yang nggak ada risiko, yang orang bilang namanya risk free asset, itu adalah namanya deposito. Deposito kan dijamin sama lembaga penjamin simpanan gitu. Setelah itu di atasnya ada surat utang. Habis ada surat utang, ya kita harus ngerti juga di atas surat utang itu ada saham, individual stock gitu. Dan ya cuma sebatas itu aja sebetulnya. Ada juga sih derivatif gitu. Tapi tujuannya kalau kita nggak ada kepentingan buat berbisnis, misalkan berbisnis minyak atau berbisnis gold, kita trading, kita produsen gold, kita sebetulnya spekulan semuanya. Kita semua ini spekulan gitu. Karena kita nggak ada keterkaitan antara bisnis kita dengan gold itu gitu. Jadi biasanya orang kalau yang di futures gitu ya, mereka tuh menghedging. Jadi kalau harganya terlalu melambung tinggi, misalkan saya perusahaan perkapalan, saya pesawat terbang gitu ya, saya kelola pesawat terbang. Kalau harganya tinggi kan saya rugi gitu. Nah, gimana caranya biasanya rugi? Saya hedging gitu di pasar derivatif. Jadi kalau misalkan harganya tinggi, ya harganya saya nggak bakalan suffer juga karena saya udah hedging gitu. Udah tetepin fix rate-nya di sini gitu. Paling tinggal bayar security fee ya. Sebetulnya pasar keuangan itu aja gitu. Ya tinggal kita pilih, kita sesuai dengan profile yang mana. Kalau kita nggak pengen yang lebih agresif, kita cukup dengan makan bunga deposito aja ya silakan. Cuma actually kalau kita taruh deposito pun itu kemakan sama inflasi.
itu udah Yes. pasti akan sama inflasi. Kita harus ada diversifikasi ke aset keuangan yang lebih agresif. Either itu surat utang, atau ya kita beli saham, bisa dikelola sama asset management, seperti itu. Saya setuju sih. Maksudnya kita perlu ya, maksudnya perlu mencari instrumen yang pas buat keadaan kita ya nggak sih? Kayak Hmm, nggak semua orang harus invest di emas, nggak semua orang harus invest di em, semua instrumen gitu. Ya, tapi harus dilihat juga kan, harus disesuaikan sama kondisi kita saat ini tuh momennya tuh apa gitu. Kalau momennya emang pas di deposito obligasi ya so be it gitu kan. iya. Nah, terus ini di sini ada teman-teman ya, ada viewers yang nanya juga nih. Untuk evaluasi reksadana sebaiknya berapa lama nih kok? Evaluasi reksadana yang baik maksudnya. Ya, menurut Ya, kok William seperti apa? reksadana kan ada yang kita harus lihat ya, dia AUM-nya berapa, berapa dana yang dia kelola, apakah legit atau enggak, dia berdirinya tahun berapa, udah berapa lama kan berarti kan, setelah itu produknya juga udah berapa lama gitu ya, setelah itu apakah dia bisa beat the market gitu. Kalau kemana saya lihat-lihat, saya lagi cek nih, saya screening top 10 reksadana yang bisa beat di indeks gitu, dan salah satunya top 6 year to date APAM gitu, yang ekuitas plus ya itu ya gitu. Nah, Ya, kita lihatnya sebenarnya dari situ aja, dari returnnya yang dia hasilkan ya, selama kalau dia bisa beat di indeks artinya dia udah perform gitu, reksadanya good buat kita beli gitu. Seperti itu aja. Ah, ini ada juga nih penanya nih. eh Wah, ini dia bertanyanya di kolom ini ya, di kolom komentar ya. Nih, boleh share gak gimana cara milih produk investasi yang cocok buat kita atau aset manajemen yang aman? Soalnya kan sekarang susah bedain yang bodong sama yang enggak gitu ya. Bener sih, susah bedainnya nih. Gimana nih kok? Iya, sebenarnya balik lagi sih ke prinsip yang tadi awal saya kasih tahu. Di dunia keuangan ini cuma ada dua sebetulnya. Cuma ada surat utang sama ekuitas gitu. Cuma ada dua itu aja gitu. Di luar seperti itu sebetulnya produk-produk keuangan derivatif lainnya yang dibikin ya suatu saat bisa ada masalah sih. Sejujurnya ya bisa ada masalah gitu. Kalau misalkan sebuah, ya kita udah tahu ya, kayak asuransi besar BUMN juga sebenarnya ujungnya masalah kan, karena dia kasih fixed rate, Iya. dia masukinnya kemana, masukinnya investasi kemana, ke saham, padahal asuransi gak ada yang kasih fixed rate gitu kan. Iya, dia mau Hmm, puterinnya kemana gitu, dia buat buat bisnis apa gitu kan. Ya portofolio portofolio investasi dari perusahaan-perusahaan insurance ya di saham, gimana dia bisa memberikan return yang fix untuk pendapatan yang masih belum pasti gitu, ya kan. Suatu saat it will collapse gitu, karena nggak bakal cukup gitu, apa yang dia dapetin dengan apa yang dia harus bayarin ke orang gitu, nggak bakal cukup gitu. Biasanya seperti itu. Dan kedua, kita harus lihat underwriternya siapa. Kayak misalkan ada perusahaan yang terbitin surat utang, itu diaudit gak? Itu aja. Kalau diaudit, ya diaudit sama siapa? Sama auditor siapa? Setelah itu dikeluarin sama bank atau dikeluarin sama aset manajemen apa gitu. Udah gitu aja. Seperti itu. Supaya kita nggak kejebak di investasi bodong ya. Gitu. yes, betul banget. Emang kita selain apa ya, selain punya ilmu ya, kita juga sebenarnya perlu punya mindset yang tepat juga ya, kok ya. Nah, ini pas banget nih, ada yang nanya juga nih. Kira-kira apa sih mindset yang harus diterapkan sebelum investasi? Mungkin ini lebih ke value yang selalu Koko pegang nih ketika mau start, mau pilih satu instrumen itu pegang satu value itu apa tuh kok?